Olivia membuat musik dari barcode itu ya? Iya. Itu kayak apa itu? Itu konten aku di Instagram, sosial media aku. Iya ya, Mas. saya itu lewat aja itu, pernah lewat aja di timelineku itu. Oh iya? Iya pernah. Oh, wow. Jadi itu kalau di barcode tuh kan bawahnya ada angka-angkanya, Mas. Terus aku terinspirasi dari angka-angka itu buat bikin lagu. Angka-angkanya itu nanti diterjemahin ke not angka. Oh. Jadi saya ketemu sama musik tuh dari umur 3 tahun. Cuman tentu saja bukan keinginan saya sendiri dong. Oh gitu, ya. Kalau orang galau di Indonesia, mereka galau dengerinnya lagu yang bikin galau, yang bikin tambah galau. Iya, kan? iya, iya. Jadi aku berharap kalau orang galau, ya emang boleh sih kadang-kadang kita kayak mengekspresikan perasaan galau kita lewat lagu. Cuman kayak kalau tiap hari yang didengerin lagu-lagu yang bikin mood down, lagu-lagu patah hati, kayak Kapan gimana bangkitnya? ya? Iya, Gitu. oke. Jadi kalau galau ya dengerin lagu yang nggak bikin galau. Oh gitu. Meski kita terkadang seperti langit dan bumi, atau bagai air dan api, kau adalah orang yang ku datangi di saat ku tak berseri. Kaulah bintang di malam kelam. Halo Tribuners, jumpa lagi bareng saya Adi Sasono, pemimpin redaksi Tribun Jabar. Hari ini narasumber saya berbeda. Kalau biasanya saya wawancara dengan politisi, sekarang saya akan berbincang-bincang dengan artis. Ya, artisnya musisi, ya, tepatnya musisi remaja, asalnya bukan dari Bandung tapi dari Surabaya. Namanya Naomi Olivia. Ya. Halo, Halo. Naomi. Panggilnya apa? Naomi gitu aja atau Olivia apa? aja. Olivia. Oke, namanya kita panggilnya Olivia. Sampai di Bandung kapan hari ini? Sebenarnya udah lama, dari Minggu pagi. Oh, Minggu pagi. Jadi kayak 3-4 harian yang lalu. Oke, ngapain aja di Bandung? Ya promosi Ya. buat single baru, kulineran dikit. Iya. Ada gigs gitu? Sejauh ini belum sejauh ya? ini ke radio-radio sih. Radio, oke. Selamat datang di Tribun ya. Iya, terima kasih sudah diundang. Iya, oke. Boleh cerita, Olive, awalnya ketemu dengan musik itu kapan sebenarnya? Jadi saya ketemu sama musik tuh dari umur 3 tahun. Cuman tentu saja bukan keinginan saya sendiri dong. Oh gitu, ya kalau itu sih saya paham. Banyak paksaan ya. Nah, orang tua saya tuh suka musik, bukan musisi, tapi penikmat. Penikmat musik. Lalu mereka pengen anaknya bisa musik. Makanya saya dari umur yang kecil udah dimasukin kelas musik. Sampai sekarang sebenarnya. Sampai sekarang, oke. Jadi awalnya alat apa yang dipakai? Awalnya dipelajari? Awalnya keyboard. Nah. Keyboard, karena kan piano lebih berat kan. Terus setelah udah terbiasa baru pindah ke piano. Oke. Jadi kalau piano klasik ya, belajar klasik betul. Ya. Oke. Terus mulai mencipta lagu? Mencipta lagu sejak pandemi, jadi umur 11. Kalau sebelumnya main-main biasa gitu sebelumnya karena klasik, jadi ya fokus ke performance, ikut lomba gitu. Belum ada pikiran ke nulis lagu. Oke. Terus nulis lagu mulai pandemi ya? Betul. Apa itu lagunya pertama? Lagunya pertama ada judulnya Waktu. Saat itu saya cuma sebagai salah satu penulis liriknya aja sih. Tapi kalau untuk lagu yang benar-benar nadanya sama liriknya sama kayak iringannya, itu judulnya Dunia Indah. Dunia Indah itu tahun? Tahun 2021. 2021, oke. Masih pandemi juga ya? Masih pandemi juga. Sampai sekarang sudah berapa album atau single yang dibikin? Kalau untuk single ada sekitar 5. Tapi kalau untuk album tahun depan. Oh, album tahun depan. Tahun depan. 5 single, tahun depan album ya? Iya. Oke.
lingkungan seperti apa ya di sekitar Olivia yang mendukung karir kehidupan musik Olivia gitu ya. Sebelum sampai di karirnya gitu. Selain orang tua ya. Iya. Selain orang tua. Guru sih Guru, yang paling suportif, dan itu bukan berarti guru musik doang, jadi guru sekolah yang sangat suportif. Misalnya suportifnya kayak kalau ada kegiatan sekolah apa terpaksa aku harus izin karena lomba piano misal. Itu tuh dibolehinnya gampang karena dia dikasih juga poin tahu. nggak? Kena poin nggak gitu? Enggak, tapi justru malah dimasukin ke dapat poin, prestasinya. prestasi. Iya, gitu. Oke. Terus kalau Olivia mendefinisikan musiknya itu genre apa? Sebenarnya genre pop. Genre tapi pop iya. itu kan luas, Iya, Pak. betul. Jadi tiga single. Karena sama-sama Surabaya panggil Mas aja lah, Iya, Pak ya. Mas. Mereka itu panggil Mas juga soalnya. Iya, ya, Mas. 3 single pertama aku tuh pop, tapi popnya tuh beda-beda campurannya. Iya. Misal kalau single pertama dia tuh pop yang lebih akustik, jadi gitaran aja. Kalau single yang kedua tuh lebih pop jazz, jadi ada swingnya. Terus kalau single terbaru judulnya Musim Semi, dia tuh pop yang lebih bercerita, kalau ya kayak Disney gitu. Oke, berarti ya. Terus sebenarnya lebih suka kemana sebenarnya Olivia ini untuk bermusik dari sekian banyak genre yang mempengaruhi itu? Lebih suka ke yang Disney itu sih. Disney ya. Iya. Siapa film apa yang mempengaruhi pilihan itu? Sherina. Oh, Sherina, malah bukan film Disney ya? Iya. Malah Sherina ya? Iya, karena awalnya orang tua nonton Sherina, terus habis itu mereka juga kayak ini ada film Indonesia berarti sewaktu bagus. Sherina belum lahir ya? Belum. Oke, Sherina itu waktu itu 2000. ngetop banget itu. Iya. Jadi sempat mengubah Kayak dunia film Indonesia, dunia musik ya. Ketika waktu itu sudah mulai jarang sekali lagu anak-anak. Ya. Ketika Sherina muncul, langsung boom, langsung menjadi semacam tren baru di situ. Iya, setuju. Kenapa suka Sherina? Karena balik lagi ya beda, dan dia yang pertama kali bikin film musikal Indonesia yang menurutku kayak bagus banget. Terus habis itu pesan moralnya juga ada. Terus lagu-lagunya tuh sampai sekarang aja saya masih dengerin. Masih ya. Itu mempengaruhi karya Olivia nggak? Iya. Mungkin ada beberapa part yang dimasukkan ke situ. Ada, jadi bikin lagu-lagu aku lebih bercerita, selayaknya lagu-lagu musikal. Oh gitu, oke. Nah, Olivia sekarang menguasai berapa alat musik? 2. Piano sama gitar. Piano sama gitar, oke. Iya. Nanti boleh nggak main gitar di sini ya? Boleh. Boleh ya? Boleh. Oke. Nah, referensinya apa saja sebenarnya musikal? Saya kira-kira kok nggak seperti musisi-musisi muda lain ya, mungkin ya? Soalnya saya dengerinnya lagu-lagu dari berbagai genre, sama juga dari beberapa generasi gitu. Generasi tertua tahun berapa musik yang didengar? Bing Slamet. Bing Slamet. Jadi waktu tahun bahkan berapa saya aja tuh belum ya? lahir tuh, ya 60-an tuh. Tahun berapa tuh? Iya. Iya, 60-an. Itu yang paling tua sih sejauh ini. Lagu apa dari Bing Slamet yang Lagu aku suka rendisi Di Bawah Sinar Bulan Purnamanya dia. Oh, versinya Bing Slamet Bing ya. Slamet. Oke. Terus jadi di setiap generasi ada yang disukai berarti ya? Ada. 70 suka siapa? 70 mungkin Beatles. Beatles ya, itu agak nggak umum juga untuk seusiamu. Untuk seusiamu nggak umum. 70, 80? 80 kayak Disney awal-awal, jadi kayak Little Mermaid. Little Mermaid, gitu. oke, ya masuk akal karena
Karena sampai kalau sekarang kan film-film Disney masih diasosiasikan dengan anak-anak remaja kan. Setuju. Gitu. Ya, oke. Terus 90. 90 aku dengerin Dewa 19. Kalau Dewa masih masuk akal ya. Dewa masuk akal karena masih terkenal lah ya, sampai dan zaman sekarang. ya penggemarnya dari berbagai usia, dari yang usia yang termuda sampai tertua ada itulah itu. Ya. Terus 90, 2000. 2000 ya Sherina itu. Sherina, oke. Terus kalau yang baru-baru ini mungkin kayak Yura Yunita gitu, Yura Mas. Yunita, oke. Ya. Oke. Tapi dari sekian banyak itu, sekian banyak musisi, komposer yang didengar, itu yang paling berpengaruh siapa? Yang paling berpengaruh mungkin tetap ke yang Disney gitu sih. Karena mungkin apa yang membedakan musikku dengan yang lain tuh, satu bercerita, terus kedua tuh lagu-lagunya tuh semua memberikan dampak positif. Tapi dampak positifnya bukan cuma apa ya, sekedar motivasi lewat lirik, tapi juga dampak positif yang nyata. Misal sekarang aku lagi roadshow ke sekolah, Mas, lagi roadshow ke sekolah-sekolah, terus lewat lagu-laguku aku ngajak para siswa buat berkarya. Dan karyanya tuh bisa macem-macem, bisa gambar, mau cerpen, bahkan kayak content creation. Terus karya-karya tersebut nanti di-upload ke Instagram. Tujuannya tuh biar apa ya, ngebuktiin kalau sosial media tuh bisa jadi tempat yang sehat. Musisi datang ke sekolah-sekolah untuk menginspirasi anak-anak, tapi tidak di bidang musik saja. Di bidang jadi karya-karya tersebut tuh terinspirasi dari lagu-laguku, Mas. Oh gitu. Gitu, cuman lewat inspirasi itu yang mereka keluarkan tuh bisa beda-beda karyanya, outputnya tuh beda-beda. Gitu. Dilombain atau gimana gitu? Lebih ke tantangan sih, gitu. Karena tujuan utamanya bukan siapa yang juara satu, tapi kita mau motivasi, beri mereka dorongan kayak generasi muda tuh dari awal. Kalau emang mau menuju Indonesia Emas nih, yuk kita berkarya gitu. Oke. Itu dilakukan sudah berapa sekolah tuh datang itu? Sudah hampir 10-11 sekolah, dan itu nggak cuma dari kota asalku Surabaya, Mas. Udah di Sidoarjo, Semarang, Jakarta, terus habis ini Bandung. Habis ini Bandung. Jadi di Bandung sampai kapan nih? Di Bandung sampai besok. Oh, sampai besok. Iya. Tapi sudah ke sekolah-sekolah? Udah sempat. Responnya gimana? Responnya baik sih, terus mereka mau support, terus apa ya, ngelihat anak-anak dari berbagai macam sekolah, berbagai macam kota, terus budayanya kan beda-beda kan, itu tuh menarik banget. Nah, dari sekian banyak karya anak-anak yang terinspirasi lagumu tadi, ada yang kamu notice, oh ini beda banget ini, apa? Ada. Apa itu? Jadi salah satu laguku judulnya Ku Tak Sendiri. Ku Tak Sendiri. Terus itu lagunya kalau secara general kayak apa ya, kayak tentang persahabatan, tentang bagaimana kita tuh nggak pernah sendiri. Tapi ada aja satu anak SD yang bikin lagu Ku Tak Sendiri itu jadi cerpen horor. Wow. Out of the box. Jadi maksudnya ku tak sendiri kayak ku tak sendiri di lantai 7 ini gitu. Berarti interpretasinya boleh seliar mungkin ya? Seliar mungkin. Justru itu yang kita cari sih, kayak yang out of the box, bukan yang ya namanya anak-anak gitu kan. Mas, ada yang kayak bikin puisi tapi jiplak langsung dari liriknya. Oh gitu. Nah, sebagai feedback, kalau misalnya karya-karya anak-anak itu dianggap sebagai feedback, itu apa nanti feedback buat Olivia sendiri? Sebenarnya buat aku sendiri mungkin gak ada untung yang gimana-gimana. Cuman itu menjadi suatu kebanggaan sendiri sih, Mas. Karena kan sebagai remaja, aku tuh notice teman-temanku sekitar juga bilang kalau mereka tuh kayak butuh validasi. Validasinya tuh kayak antara menang lomba lah atau dapat nilai tinggi. Cuman terus bahkan ada yang juga validasinya dari media sosial. Cuman daripada kita kecanduan ke hal-hal yang ya
kurang baik, misal kayak sosial media yang berlebihan. Aku tuh pingin kecanduannya kita tuh lebih ke arah yang positif. Kalau aku tuh kecanduannya bikin dampak positif. Oke. Kegiatan menginfluence anak-anak tadi itu pemicunya apa dari Olivia sendiri? Pemicunya, Mungkin ada pengalaman sesuatu, oh ternyata saya harus melakukan itu. Iya. jadi oke, kita cerita aja. Di awal bermulanya roadshow sekolah ini adalah hasil kerjasama UNICEF dan juga pemerintah kota Surabaya. Waktu itu mereka lagi mengisukan kampanye Oxea. Di Jawa Timur tuh lagi naik banget kekerasan seksual pada anak lewat daring. Terus mereka bingung kan gimana ya caranya, soalnya kan remaja dan anak-anak itu nggak mungkin dilepas dari sosial media kan, karena itu udah menjadi bagiannya mereka. Terus kebetulan mereka mendengarkan lagu Kutak Sendiri ini dan oh ya ini berkaitan karena anak-anak dan remaja yang kebanyakan terjerumus ke hal ini tuh merasa sendiri awal kayak permulaan kasusnya. Makanya lewat Kutak Sendiri mau bilang kalau kita tuh sebenarnya nggak sendiri loh. Di sana pasti ada support orang terdekat, dan orang terdekat tuh nggak harus orang tua, bisa teman, bisa guru, pokoknya orang terpercaya dan terbukti bisa dipercaya gitu. Nah, lagu Kutak Sendiri itu inspirasinya dari mana? Kok bisa kemudian muncul lagu itu? Dari pengalaman pribadi. Waktu itu hadiah sebenarnya bermula dari sesimpel hadiah ulang tahun buat adik aku. Karena namanya kakak adik kan nggak apa ya Mas, kayak nggak mungkin bisa terang-terangan ngomong I love you deh, aku sayang kamu, cinta kamu gitu tuh kan geli sendiri kan. Jadi waktu itu aku menulis lagu ini tuh kayak yaudah nih gitu, hadiah. Hadiahnya lagu itu? Hadiahnya lagu itu. Aku menceritakan kayak, ya meskipun kita sering bertengkar, ya iyalah mana ada kakak adik nggak bertengkar. Meskipun kita kayak langit dan bumi, air dan api, tapi kalau ada kamu, aku merasa nggak sendiri. Dari situ sebenarnya. Oke. Adiknya terpengaruh nggak itu akhirnya? Oh kakakku ternyata baik gitu. Adikku mah seperti adik-adik lain gengsi. Oh gitu, iya. Oke. Nah, jadi lebih banyak kebanyakan ya umumnya lagu-lagu Olivia itu prosesnya seperti itu juga berdasarkan pengalaman pribadi. Betul. Ya. Mulainya dari lirik dulu atau musik dulu? Kebanyakan sih lirik dulu sih. Cuman kalau begitu udah dapet liriknya nanti kayak beda-beda sih. Mas, setiap lagu itu kadang ada yang lirik dulu, nada dulu, bahkan kadang-kadang tuh dari sebuah cerita pendek gitu. Yang paling apa namanya? Ya ini agak klise juga. Paling berkesan apa? Paling punya apa ya? Impact kepada diri Olivia sendiri dari paling tidak dari 5 singlenya itu. Yang paling ada impact yang single terbaru sebenarnya. Oh gitu. Musim Semi. Musim Semi. Ya boleh cerita dong. Boleh. Lagu itu. Jadi, Musim Semi itu. Musim Semi ini menceritakan bagaimana kalau setiap sebelum musim semi kan pasti ada musim dingin. Jadi kalau itu dicerminin ke dunia nyata, kita tuh harus melalui musim dingin yang berat dulu, yang susah dulu, yang capek sebelum kita bisa ngerasain musim semi yang indah. Dan itu butuh proses dan kayak gak bisa instan. Itu aku tulis liriknya atau lagunya di saat-saat aku lagi galau, mau kayak apa sih? Kan jadi musisi tuh jalannya banyak kan. Terus kalau emang cita-citanya jadi musisi tuh beda kalau misal mau jadi dokter atau jadi pengacara, soalnya jalannya nggak tentu. Iya, betul. Jadi aku nulis lagu ini tuh buat ngeyakinin diriku, tapi juga buat ngeyakinin orang-orang lain yang mungkin merasakan hal yang sama. Oh. Ini nggak apa namanya? Kalau saya bandingkan kamu Kotak Sendiri sama yang musim semi, apa ini ya?
Olivia selalu punya beban untuk bahwa lagu itu selalu harus ada pesan buat orang lain supaya terinfluence gitu. Iya, tapi itu kayaknya secara nggak sadar lagu-lagu yang aku keluarin lagu gitu mungkin pengaruh lingkungan positif juga sih, Oke, Mas. Jadi iya, kayak iya. udah kebiasaan dapet nasehat dari orang lain. Terus aku juga pingin ngasih tahu ke pendengar-pendengarku kayak hal yang sama. Oke. Oke. Nah, saya pernah kalau nggak salah ini agak unik juga. Olivia membuat musik dari barcode itu ya. Iya. Itu kayak apa itu? itu konten aku di Instagram sosial media aku. Iya. Mas. Saya itu lewat aja itu, pernah lewat aja di timelineku itu. Oh iya? Iya, pernah. Oh, wow. Jadi itu kalau di barcode tuh kan bawahnya ada angka-angkanya, Mas. Terus aku terinspirasi dari angka-angka itu buat bikin lagu. Angka-angkanya itu nanti diterjemahin ke not angka. Oh, iya. Iya, jadi kayak 1, do, 2, re gitu. Iya. Kalau 9 jadi re. Ya, Oke. karena balik lagi Iya, ke oke. ini. Oke. Boleh dong main satu lagu? Boleh. Ini apa nih judulnya nih? Yang Ku Tak Sendiri. Ku Tak Sendiri. Oke. Oke. Udah? Boleh. Boleh. Ya. Nggak penuh lagu nggak apa-apa. Yang Oke. highlight aja. Nggak apa-apa. Oke. Meski kita terkadang seperti langit dan bumi, atau bagai air dan api, kau adalah orang yang ku datangi di saat ku tak berseri. Kaulah bintang di malam kelam, menerangi, memberi harapan, meskipun kadang kita tak seiring. Ku tak pernah merasa sendiri. Oke, mantap. Terima kasih. Oke, Olivia, untuk kedepannya ya, kira-kira Olivia sudah membayangkan nggak nanti 5-10 tahun lagi Olivia akan seperti apa gitu? Aku ingin menjadi musisi yang dikenal karena lagu-lagunya berdampak positif. Oke, ya. Jadi tidak memungkinkan untuk membuat lagu yang galau-galau gitu. Anak-anak sekarang bikin lagu-lagu galau gitu. Patah hati. Ya. Mungkin untuk sekarang belum ya, Mas. Iya. Soalnya kebetulan belum ada pengalaman pribadi juga. Oke. Aku kalau nulis lagu kan sebisa mungkin berdasarkan kisah nyata, pengalaman pribadi biar lebih lebih meaningful, lebih gampang juga sih sebenarnya nulisnya gitu. Oke. Kalau ini, apakah situasi musik di Indonesia itu akan mendukung lagu-lagu seperti yang kamu inginkan? Apakah misalnya gini, apakah lagu-lagu itu dengan kata lain ya, apakah lagu-lagu itu ramah industri? Sekarang Menurutmu? sih mulai banyak lagu-lagu positif sih yang aku lihat. Untungnya gitu ya, misal kayak It Gitaf atau Yura Yunita. Terus aku berharap lagu positif ini bisa semakin berkembang. Karena gini, kalau orang galau di Indonesia, mereka galau dengerinnya lagu yang bikin galau, yang Oke. bikin tambah galau. Iya, kan. iya. Jadi aku berharap kalau orang galau, ya emang boleh sih kadang-kadang kita kayak mengekspresikan perasaan galau kita lewat lagu. Cuman kayak kalau tiap hari yang didengerin lagu-lagu yang bikin mood down, lagu-lagu patah hati, kayak Kapan gimana bangkitnya? ya? Iya, Gitu. oke. Jadi kalau galau ya dengerin lagu yang nggak bikin galau. Oh gitu. Oke. Nah,
kalau Olivia dalam waktu dekat kepingin apa? Misal konser tunggal atau apa itu? Aku Atau gini, atau kalau di skena metal ya, itu kan ada Wacken gitu ya. Oke. Ya, atau kalau lebih pop ada Glastonbury di Inggrisnya. Apakah ada niatan ke sana ikut apa namanya? Terlibat dalam festival-festival gitu ya? Kalau untuk festival musik sendiri sebenarnya udah pernah Mas, tapi ya di Surabaya. Iya. Mau sih karena seru juga ya bisa kayak tampil sepanggung bareng musisi-musisi dari berbagai genre. Cuman mungkin fokusku untuk tahun depan semoga lancar perilisan album yang akan datangnya itu. Oke. Terus roadshow sekolah ini berlanjut sampai tahun-tahun depan, Mas. Oh, Jadi bukan iya, berhenti jadi, di 2024, ya, nanti oke. sampai 2025 sebenarnya di Surabaya udah mencapai yang daftar 35 sekolah. Oh, Gitu. itu berarti setahun penuh itu ya? Setahun penuh gitu. Karena kebetulan roadshow ini juga ada dukungan dari Pemkot. Gitu. Iya. Nah, roadshow itu ya, itu balik lagi ke roadshow ya. Oke. Balik lagi ke roadshow itu nanti ujungnya apa sih sebenarnya? Yang Ujungnya? yang bisa dilihat dari yang bisa dinikmati orang gitu. Kan kalau mungkin apa namanya, mereka kan endingnya di sosmed mereka sendiri ya. Tapi Iya. apakah mungkin ada satu gabungan dari hasil-hasil mereka di presentasi? Oh, inilah hasil dari roadshow selama setahun itu, ada nggak? Ada. Apa Jadi tuh? rencananya tahun depan kita mau bikin sebuah konser yang menggabungkan sekolah-sekolah udah yang pernah ikut roadshow-nya ini. Terus untuk yang berkarya di-upload ke Instagram itu sebenarnya bukan untuk konsumsi pribadi atau followersnya mereka juga, karena mereka menggunakan hashtag gitu. Hashtagnya apa Namanya tuh? Hashtag Ayo Berkarya, atau kalau di Surabaya tuh Area Surabaya Berkarya. Jadi dengan orang-orang ngeklik hashtag itu beneran kayak ratusan, mereka bisa kayak ngelihat satu-satu dan semoga bisa merasa terinspirasi juga. Kalau lewat sekolah di situ. Bandung ada hashtag sendiri nggak? Belum. Belum. Kalau yang di luar kota Surabaya sih apa ya waktu itu Anak Indonesia Berkarya gitu. Kalau yang SD, tapi kalau yang SMP itu Remaja Indonesia Berkarya. Oke. Nah, pertanyaan terakhir, pilih mana, nyanyi tunggal atau band? Sejauh ini nyanyi tunggal. Nyanyi tunggal. Belum terpikir untuk jadi vokalis band gitu? Belum sih, tapi kayaknya seru sih. Soalnya kan kayak lebih lebih ada rasa pertemanannya gitu. Oke, gitu perbincangan saya dengan musisi remaja, penyanyi remaja asal Surabaya, Naomi Olivia. Tolong bisa dengarkan nanti ya, bisa cari aja di Google, pas di Instagram, di mana pasti ada tuh, ada namanya, dan bisa ditonton, bisa kasih like dan support terus penyanyi remaja ya. Salam Tribun, kita akan jumpa lagi dengan tokoh-tokoh yang tidak kalah menarik. Terima kasih Olivia. Terima kasih Mas.